Halo rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan ngebahas sebuah topik yang, wah, ini bukan lagi pilihan ya, tapi udah jadi sebuah keharusan, literasi digital. Inilah fondasi kita dalam membangun jembatan menuju pelayanan publik yang lebih cepat, lebih efisien, dan pastinya lebih melayani di masa depan. Oke, jadi pertanyaan utamanya adalah ini. Gimana sih caranya kita sebagai ASN bisa benar-benar ngebangun jembatan itu? Jembatan digital yang kokoh yang bisa menghubungkan pemerintah dengan seluruh rakyat Indonesia. Nah, pertanyaan ini bakal jadi kompas kita sepanjang obrolan kali ini ya. Sebelum kita lari kencang ke masa depan, ada baiknya kita nengok ke belakang sebentar. Yuk, kita lihat perjalanan kita, evolusi teknologi yang udah ngebentuk cara kita kerja dan melayani sampai hari ini. Perjalanannya panjang loh. Ingat nggak? Dulu semuanya serba kertas, serba antri, serba tatap muka. Nah, itu era analog. Terus kita masuk ke era komputerisasi, data mulai rapi, sistem internal mulai dibangun. Lalu internet datang. Muncullah yang namanya e-government, website instansi, dan sebagainya. Dan sekarang kita ada di gerbang era baru nih. Era digital cerdas, di mana data dan AI jadi motor penggerak utama. Jadi ini semua proses ya, sebuah evolusi. Nah, ini dia inti perubahannya. Peran kita sebagai ASN itu udah bergeser total. Kita udah nggak bisa lagi cuma jadi pelaksana administrasi. Sekarang, kita semua dituntut untuk jadi inovator. Gimana caranya? Ya dengan memanfaatkan teknologi buat bikin solusi-solusi baru untuk masyarakat. Oke, dari tadi kita ngomongin literasi digital. Sebenarnya apa sih itu? Banyak loh yang mikir, yang penting bisa ngetik sama kirim email. Eits, tunggu dulu. Kenyataannya, jauh lebih dalam dari itu. Ini adalah kompetensi inti yang wajib kita punya. Nah, ini dia definisinya. Coba kita bedah bareng-bareng. Jadi, ini soal kemampuan buat nemuin informasi yang benar, terus mengevaluasi ini hoax bukan, ya, valid nggak sumbernya, baru deh kita gunakan buat kerjaan kita. Nggak berhenti di situ, kita juga diharapkan bisa menciptakan konten kayak laporannya efektif atau presentasi yang menarik. Dan yang nggak kalah penting, gimana kita bisa kerja bareng, berkolaborasi secara efektif pakai platform digital. Jadi kalau kita kerucutkan untuk kita sebagai ASN, ruang lingkupnya ada 5 area utama. Pertama, soal informasi dan data. Bukan cuma nyari, tapi bisa menganalisis dan memvalidasi. Kedua, komunikasi dan kolaborasi. Gimana caranya kerja tim makin sat pakai tool digital. Ketiga, kreasi konten. Bikin laporan jadi lebih jelas, presentasi jadi lebih kena. Keempat, ini vital banget, keamanan digital. Kita ini penjaga data negara dan data pribadi masyarakat loh. Dan yang kelima, pemecahan masalah. Gimana kita pakai teknologi buat nemuin solusi-solusi baru yang inovatif. Keren kan? Tentu saja, yang namanya membangun jembatan sebesar ini pasti ada tantangannya. Ada jurang yang harus kita lewati bareng-bareng. Makanya, penting banget buat kita kenali dulu apa aja sih tantangan-tantangan ini. Secara garis besar ada 2 jenis kesenjangan digital. Pertama, kesenjangan akses. Gampangnya gini deh, bayangin rekan kita di daerah terpencil yang mau akses sistem online, tapi sinyal internetnya putus nyambung. Nah, itu dia. Yang kedua, ini yang mungkin lebih sering kita temui, kesenjangan keahlian. Mungkin di satu kantor yang sama, ada rekan yang udah jago banget ngolah data, sementara yang lain masih agak kesulitan pakai aplikasi dasar. Nah, ini PR kita bersama buat nutupin kesenjangan ini. Selain kesenjangan tadi, ada lagi nih rintangan-rintangan lain di lapangan. Sering kan kita dengar atau bahkan ngerasain sendiri, ada resistensi terhadap perubahan. Dari dulu juga begini bisa kok. Familiar kan? Terus, kadang kita kejebak sama aturan yang kaku dan belum adaptif. Belum lagi soal anggaran yang terbatas. Dan yang terakhir, ini sering banget terjadi, sistem di instansi A nggak bisa ngobrol sama sistem di instansi B. Jadi kayak kerja sendiri-sendiri. Ini semua nyata dan harus kita cari solusinya bareng-bareng. Tapi, tenang, kita nggak dilepas jalan sendirian kok. Pemerintah udah menyiapkan peta jalan transformasi digital nasional. Anggap aja ini blueprint atau cetak biru kita, panduan kita buat ngebangun jembatan yang kita impikan itu. Peta jalan ini ditopang sama 4 pilar utama. Pertama, infrastrukturnya dibangun dulu biar semua orang bisa nyambung ke internet. Kedua, pemerintahannya harus digital, layanannya terintegrasi, nggak pakai ribet. Ketiga, ekonominya juga didukung biar makin maju. Nah, pilar keempat, ini tentang kita semua. Membangun masyarakat digital, di mana peningkatan talenta dan literasi ASN jadi salah satu fokus utamanya. Dan satu hal yang perlu kita ingat,
Peta jalan secanggih apapun, ya bakal jadi dokumen pajangan aja kalau nggak kita kerjakan. Ini adalah komitmen kita bersama, panggilan buat kita semua untuk bergerak bareng ke arah yang sama. Nah, sekarang kita sampai ke bagian yang paling penting. Ujung-ujungnya semua ini kembali ke siapa? Ya, ke kita semua. Anda, saya, setiap ASN di Indonesia. Kita ini bukan cuma penonton loh, kita ini arsiteknya, sekaligus pembangun jembatan digital ini. Coba deh kita renungkan kalimat ini. Dalam banget ya. Jadi, kuncinya bukan di seberapa canggih teknologinya, tapi seberapa siap kita, para abdi negara ini, untuk jadi bagian aktif dari perubahan itu. Keberhasilan ada di tangan kita. Jadi, jangan pernah merasa pekerjaan kita sehari-hari itu kecil dan gak ada artinya. Justru sebaliknya, setiap klik yang Anda lakukan untuk mempercepat layanan, setiap email kolaborasi yang Anda kirim, setiap data yang Anda proses dengan akurat, itu semua adalah satu batu bata digital. Satu persatu, tindakan kecil kita inilah yang akan menyusun sebuah jembatan yang kokoh untuk Indonesia. Sebagai penutup, saya mau ngajak Anda semua untuk berpikir sejenak. Bukan buat besok, bukan buat minggu depan, tapi buat hari ini, saat ini juga. Setelah mendengar semua ini, langkah konkret pertama apa yang akan Anda ambil untuk jadi bagian dari transformasi ini? Mungkin ikut pelatihan online singkat, atau mungkin coba belajar fitur baru di aplikasi kantor? Apapun itu, mulailah, karena jawabannya ada di diri kita masing-masing. Terima kasih.